Saudaraku, pernahkah Anda merasa seolah-olah seluruh pintu di dunia ini tertutup rapat di hadapan Anda? Ketika beban hidup terasa begitu menyesakan, ketika masalah finansial mencekik hingga ke ubun-ubun, atau ketika hati dipenuhi kekecewaan yang tak terperikan. Kita sudah berusaha siang dan malam, namun jalan keluar tak kunjung terlihat. Bahkan pertolongan yang kita nantikan seolah-olah enggan datang menjemput. Kita mencari kunci ajaib yang bisa membuka gembok takdir. Kita mencari jalan pintas menuju ketenangan sejati. Jika Anda sedang berada di titik terendah itu, bersiaplah, karena ada satu rahasia yang sering kali kita lupakan. Sebuah jalan sunyi yang hanya bisa ditempuh oleh hati-hati yang terpilih. Jalan yang lurus menuju Zat yang Maha memberi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya dan dalam keadaan iman yang terbaik. Jamaah sekalian, kita sering mendengar bahwa tahajud adalah sholat sunnah yang agung. Namun hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat tahajud bukan hanya sebagai ritual, melainkan sebagai sebuah jalan sunyi menuju pertolongan Allah. Ini adalah panggilan mendalam bagi jiwa-jiwa yang lelah, sebuah janji Allah kepada hambanya yang rela mengorbankan kenyamanan tidur, demi perjumpaan khusus dengan Sang Pencipta, di waktu yang paling istimewa dan paling hening di sepertiga malam terakhir. Tahukah Anda, apa yang membuat sepertiga malam menjadi waktu yang begitu sakral? Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwa pada saat sunyi itu, saat alam semesta terlelap dalam kantuknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru turun ke langit dunia. Bayangkan, Raja di atas segala raja, pemilik semesta, menawarkan langsung pertolongannya. Ia memanggil kita dengan penuh kasih. Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri permintaannya. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, akan aku ampuni dia. Ini bukan sekadar waktu sholat, saudaraku. Ini adalah jamuan istimewa yang tak boleh kita lewatkan. Jalan sunyi tahajud menuntut pengorbanan yang besar, yaitu mengalahkan musuh terbesar kita, selimut yang hangat dan godaan setan yang membisikkan rasa malas. Ini adalah pertempuran batin yang harus kita menangkan sebelum fajar menyingsing. Kemenangan dalam pertempuran ini akan menjadi modal utama kita dalam menghadapi segala pertempuran hidup di siang hari. Barang siapa yang mampu berdialog di tengah kegelapan malam, ia akan menemukan cahaya yang menuntunnya di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Ini adalah investasi jangka panjang yang keuntungannya dijamin langsung oleh Allah. Lalu, bagaimana kita memastikan bahwa tahajud kita bukan hanya sekedar gerakan raga, melainkan benar-benar menyentuh arsy ilahi? Kunci utamanya terletak pada kualitas, bukan kuantitas. 2 rakaat yang dikerjakan dengan hati yang penuh penyesalan, air mata yang tumpah karena kerinduan, dan munajat yang tulus, jauh lebih berharga daripada 100 rakaat tanpa kehadiran hati. Tahajud adalah saat kita menanggalkan semua topeng duniawi, saat kita mengakui kelemahan dan kefakiran diri di hadapan Sang Maha Kaya, dengan jujur dan tanpa tedeng aling-aling. Seringkali kita bertanya, "Ya Allah, aku sudah tahajud rutin, mengapa masalahku belum selesai?" Saudaraku, mungkin fokus kita keliru. Tahajud bukan hanya tentang meminta dunia, rizki, atau solusi instan. Tahajud yang sesungguhnya adalah tentang membangun koneksi. Jika Anda fokus pada koneksi, maka semua kebutuhan duniawi akan mengikuti. Ketika Allah sudah ridho, maka pertolongannya bisa datang dalam bentuk ketenangan batin yang luar biasa, sehingga masalah sebesar apapun terasa kecil dan remeh di hadapan kebesarannya. Tahajud adalah tempat kita mencurahkan segala keluh kesah, yang bahkan tidak bisa kita ceritakan kepada pasangan atau sahabat terdekat. Disitulah kita menemukan privasi spiritual yang hakiki. Anggaplah waktu itu sebagai janji temu eksklusif antara Anda dan Sang Kekasih sejati. Tutup pintu kamar Anda, bentangkan sajadah Anda, dan biarkan air mata menjadi saksi bisu kelemahan kita. Biarkan setiap tetesan air mata itu menjadi permohonan ampun dan permohonan pertolongan yang langsung didengar, tanpa perantara. Mengapa kita harus memilih jalan sunyi ini? Karena kesunyian itu memaksa kita untuk jujur. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada kamera yang menyorot. Yang ada hanyalah kegelapan dan suara isak tangis kita sendiri. Disinilah letak keikhlasan yang murni. Keikhlasan inilah yang menjadi bahan bakar terkuat agar doa kita naik menembus 7 lapis langit. Doa yang dipanjatkan di waktu yang sunyi, dari hati yang hancur karena dosa, adalah doa yang mustajab,
yang tidak mungkin ditolak oleh Allah yang Maha Pengasih. Namun, jamaah sekalian, setan itu pandai. Ia akan menggunakan segala cara untuk menggagalkan janji temu Anda. Ia akan membuat kasur terasa paling empuk di dunia, bantal terasa paling nyaman, dan alarm terasa paling menyebalkan. Cara mengalahkannya sederhana, yaitu dengan niat yang kuat sebelum tidur. Niatkan dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, bangunkan hamba tepat waktu untuk tahajud," dan minta bantuannya untuk melawan godaan tersebut. Karena pertolongannya lah yang akan memenangkan pertempuran melawan rasa malas. Jika Anda merasa berat, mulailah perlahan. Tidak perlu langsung 8 rakaat plus witir. Mulailah dengan 2 rakaat ringan. Yang penting istiqomah, berkelanjutan. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang sedikit namun dilakukan secara konsisten. Konsistensi dalam tahajud akan membentuk disiplin spiritual yang luar biasa, yang pada gilirannya akan menarik segala bentuk pertolongan dan keberkahan dalam hidup Anda, tanpa Anda duga dari mana datangnya. Tahajud juga merupakan sarana penyucian diri yang efektif. Setiap berdiri, setiap rukuk, setiap sujud adalah proses pembersihan dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari. Ketika kita bersujud di tengah malam, kita meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, dahi, ke tempat yang paling rendah, sebagai tanda kerendahan hati kita. Disinilah puncak komunikasi vertikal yang membuat hati kita menjadi bersih, ringan, dan siap menerima petunjuk serta solusi dari Allah. Sahabat beriman, mari kita kaitkan tahajud dengan urusan rizki dan solusi hidup. Ketika kita menunaikan sholat tahajud, kita sedang membuktikan bahwa Allah adalah prioritas utama kita, melebihi tidur dan dunia. Ketika kita menomorsatukan Allah, maka Allah pun akan menomorsatukan urusan kita. Ia akan memudahkan rizki yang sulit, melembutkan hati yang keras, dan memberikan solusi atas masalah yang tampak buntu. Ini adalah rumus pasti dari Allah. Berikan yang terbaik padanya, maka Ia akan memberikan yang terbaik untukmu. Tahukah Anda bahwa para ulama dan orang-orang sukses yang memiliki keberkahan luar biasa dalam hidupnya selalu memiliki rahasia di sepertiga malam? Tahajud bukan sekedar sholat sunnah biasa bagi mereka, melainkan sumber energi tak terbatas yang mengalirkan ide, ketenangan, dan keberanian. Mereka mengambil keputusan besar, menghadapi tantangan berat, dan menata strategi hidup setelah berdialog panjang di malam hari. Mereka sadar bahwa pertolongan sejati berasal dari atas, bukan dari tangan manusia. Seringkali kita mencari coaching mahal, membaca buku motivasi tebal, atau meminta nasihat dari banyak orang. Padahal, jawaban dan solusi paling jernih sudah Allah siapkan di waktu tahajud. Ketika hati kita tenang dan jernih setelah bermunajat, petunjuk Allah akan turun dalam bentuk ilham, ide segar, atau langkah yang jelas yang harus kita ambil esok hari. Tahajud adalah tempat download petunjuk langsung dari langit. Ingatlah kisah para nabi dan rasul yang senantiasa menjadikan ibadah malam sebagai sandaran utama mereka. Nabi Muhammad SAW berdiri hingga kaki beliau bengkak, bukan karena beliau butuh ampunan, karena beliau sudah dijamin, tapi karena wujud syukur beliau dan wujud kecintaan beliau kepada Allah. Jika kekasih Allah saja melakukannya dengan sedemikian rupa, bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan sangat membutuhkan pertolongannya? Mungkin selama ini kita membatasi definisi pertolongan Allah. Kita menyangka pertolongan harus selalu berbentuk uang tunai atau kesembuhan instan. Padahal, pertolongan sejati bisa jadi adalah kesabaran yang tak terbatas saat menghadapi musibah, kekuatan iman saat godaan datang, atau hati yang lapang saat difitnah. Semua bekal mental dan spiritual ini disiapkan dan diisi ulang melalui tahajud. Ia adalah benteng pertahanan jiwa kita. Oleh karena itu, saudaraku, setelah kita memahami kedahsyatan jalan sunyi ini, mari kita ubah pandangan kita tentang malam. Jangan anggap malam hanya sebagai waktu istirahat fisik. Anggaplah malam sebagai kesempatan emas, sebagai golden hour spiritual kita. Jika Anda ingin hidup Anda berubah drastis, jika Anda ingin gembok masalah Anda terbuka, mulailah komitmen untuk bertemu Allah di waktu paling hening itu. Jadikan tahajud sebagai sahabat sejati yang tak pernah absen, apapun keadaannya. Dan ingatlah, kunci dari keberhasilan tahajud adalah istiqomah, konsistensi, yang dibungkus dengan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Jangan pernah berputus asa jika doa belum terjawab sesuai keinginan kita. Yakinlah bahwa Allah tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin Ia sedang menyiapkan hadiah yang jauh lebih besar, atau Ia sedang melindungi kita dari keburukan yang kita tidak tahu. Tugas kita hanya mengetuk pintunya dengan ketulusan yang murni.
Jadikanlah tahajud sebagai terapi batin yang menenangkan. Ketika Anda sujud, rasakan bahwa Anda sedang meletakkan seluruh beban dunia di atas sajadah dan membiarkan Allah yang mengambil alih. Biarkan kepasrahan itu menyelimuti jiwa Anda. Dan yakinlah bahwa tidak ada satupun kekhawatiran yang luput dari pandangan dan pertolongannya. Bangunlah di sepertiga malam, dan temukanlah kedamaian yang tidak pernah bisa dibeli oleh harta benda di dunia ini. Maka sahabat beriman, mari kita jadikan malam ini sebagai titik balik komitmen kita. Malam ini, mari kita kuatkan niat, mari kita kalahkan godaan selimut, dan mari kita songsong jalan sunyi menuju pertolongan Allah. Jika hati sudah tersambung dengan Allah di malam hari, maka segala urusan di siang hari pasti akan dimudahkan dan dilancarkan. Yakinlah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang datang kepadanya di saat orang lain sedang tidur pulas. Saudaraku, mari kita tutup perjumpaan ini dengan doa. Jika tausiah ini menyentuh hati Anda dan memberikan pencerahan, jangan simpan ini sendirian. Bagikan ilmu ini kepada orang-orang terkasih Anda. Tulis di kolom komentar niat tulus Anda untuk memulai atau mengistiqomahkan tahajud mulai malam ini. Dan mari kita saling mendoakan. Semoga kita semua dikaruniai kekuatan untuk menjadi ahli tahajud, dan semoga semua kesulitan hidup kita diganti dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.